Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Udara Fuada dari kelas 1B dengan NIM 120209071. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan puasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua, saya akan menjelaskan macam-macam dari puasa. Yang ketiga, apa itu syarat sah puasa? Dan yang terakhir, yang membatalkan puasa. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri, yaitu menahan dari lapar, haus, tidak makan, tidak minum, serta menahan dari hawa nafsu. Contohnya kita nggak boleh marah, nggak boleh emosi, jadi menahan hawa nafsu. Dimulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Yang kedua, macam-macam puasa. Nah, jadi di sini ada puasa wajib. Puasa yang dilaksanakan dengan wajib harus dilakukan. Jika dilakukan mendapat pahala, tapi jika tidak dilakukan itu mendapat dosa. Jadi wajib itu harus dilakukan. Apa aja sih puasa wajib itu? Yang pertama, puasa bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu dilaksanakannya 1 bulan penuh. Yang kedua, puasa nazar, yaitu puasa dikarenakan keinginannya yang tercapai. Contoh, kita mau ujian nih, Allah semoga nanti hasil ujiannya bagus, baik, dan saya bisa mendapat nilai 100 misalkan. Jika saya mendapat nilai 100, saya akan nazar, yaitu berpuasa misalkan 2 hari. Nah, ketika kita dibagi ujian dan nilainya itu benar-benar 100, kita harus membayar puasa nazar. Tapi nazar ini tuh nggak cuman puasa doang, bisa pakai uang, bisa apa, sodako, bisa segala macam. Tapi kalau misalnya untuk puasa nazar, itu harus dilakukan jika keinginannya tercapai. Terus yang ketiga, puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Yaitu denda yang melakukan pelanggaran. Jadi siapa yang melakukan pelanggaran, jika misalkan di pasalnya sudah tertera atau gimana, atau ada yang harus dilakukan, kamu bersalah. Ya, kamu harus membayar kafarat dan itu wajib membayar dengan puasa. Nah, selain ada puasa wajib, juga ada puasa sunnah yang jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Yang pertama ada puasa setiap hari Senin dan Kamis. Dari namanya aja Senin dan Kamis, jadi selain hari Senin dan Kamis, berarti itu dihitungnya bukan puasa setiap hari dan Kamis ya. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ketiga, puasa 10 Muharram. Yang keempat, puasa Arafah, jadi setiap tanggal 9 Zulhijjah saja. Terus yang kelima, puasa Yaumul Bid. Itu dilakukan pada tanggal 13, 14, 15. Nah, ini yang terakhir nih. Syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam, tentu saja. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Haid dan nifas itu sama-sama mengeluarkan darah, jadi jika kita berpuasa ya kita nggak akan suci, otomatis kita kalau berpuasa itu nggak akan sah. Yang ketiga, sehat, tidak sakit parah. Terus yang keempat, balik itu cukup umur. Yang kelima, mumayyid. Apa itu mumayyid? Yang dapat membedakan buruk dan baik. Jadi misalkan kita berpuasa,
kita nggak boleh nih menahan marah. Kita harus menahan marah. Nah, itu berarti udah dapat membedakan baik dan buruk. Seperti itu. Terus yang keenam, berakal. Berakal itu berarti tidak sakit jiwa atau tidak gila ya. Kalian masih berakal kalau itu. Oh, ini yang terakhir. Ini yang keempat berarti ya. Yang membatalkan puasa. Makan, minum, merokok dengan sengaja udah pasti ya, karena dalam pengertian aja dijelasin menahan untuk tidak makan dan minum. Apalagi ini dengan disengaja. Beda lagi kalau ceritanya kita makan minum itu nggak sengaja, kayak lupa, itu nggak sengaja itu nggak apa-apa. Tapi kalau dengan disengaja kayak aku pura-pura lupa aja deh, nah itu berarti udah disengaja kan. Yang kedua, muntah yang disengaja. Misalkan kita lagi gosok gigi, terus kayak si odolnya tuh sengaja dimasukin, kalau nggak kita memasukkan tangan atau memasukkan gosok gigi tuh kayak terlalu dalam, sehingga muntah, itu kan disengaja. Nah, itu batal puasanya. Yang ketiga, haid atau nifas. Ini udah jelas karena kita pada saat itu sedang mengeluarkan darah, tidak suci, jadi kita otomatis batal. Misalkan kita puasa nih, misalkan nah di tengah-tengah jam 12 nih pas kita ke air, lihat, wah ini ada bercak nih, ada darah. Nah, otomatis itu batal ya. Mending buka aja, jangan dilanjutin, karena percuma kita tidak akan mendapat pahala. Yang keempat, murtad, keluar dari Islam. Ini udah pasti ya, apa yang bakal dihitungnya dari orang yang murtad gitu. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang membatalkan puasa, kayak misalkan ngomongin orang, menahan amarah juga, kayak kita nggak bisa menahan amarah, misalkan kita marah-marah, nah itu juga bisa. Kayak menangis juga bisa, kalau misalkan menangisnya kayak sama kita kemakan gitu. Wah, ini ada rasa-rasa asin nih pas nangis. Itu berarti udah batal puasanya. Nah, ini ada sedikit bonus, yaitu apa aja sih golongan yang diperbolehkan tidak puasa. Yang pertama, orang sakit parah dan tidak kuat untuk berpuasa. Ini udah jelas ya, orang sakit mah kayak yang butuh nutrisi, kayak butuh misalkan butuh di oksigen atau di infus, atau dia lagi di rumah sakit yang dia harus ada nutrisi, kayak harus banyak makanan yang masuk, harus makannya juga harus teratur. Nah, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, dalam perjalanan jauh. Dalam perjalanan jauh biasanya kayak kita misalkan naik mobil, naik bus, karena naik bus nih oleng nih karena perjalanan jauh, karena nggak kuat, terus mabok, muntah-muntahan terus, akhirnya soalnya nggak ada makanan yang masuk. Nah, kalau itu boleh nggak puasa. Tapi bukan berarti kita terus-terusan maksain untuk bepergian jauh ya. Dan kategori perjalanan jauh tuh bukan kayak 1 kilo, 2 kilo, itu kayak masih bisa ditahan, itu harusnya masih bisa untuk berpuasa. Jangan jadiin alasan ya kalau teman-teman di sini misalkan nggak tahan karena habis jalan-jalan, misalkan ke Gria. Nah, dalam perjalanan jauh tuh, ini tidak dianggap ya. Terus yang terakhir, wanita hamil dan menyusui. Biasanya wanita hamil menyusui itu bukan cuman ibunya aja nih yang harus bertahan hidup, tapi si anaknya juga harus bertahan hidup. Dengan cara kan si anak bertahan hidupnya pakai ASI ibunya kan. Nah, jadinya ibunya juga harus bernutrisi biar anaknya juga sehat nantinya. Kalau misalkan ibunya, misalkan hamil nih, ibunya kuat untuk berpuasa, nggak apa-apa, tapi diperbolehkan juga untuk tidak puasa. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya.
Kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.